Yo kapakoti hipi apameyang kalang karonto ati dukarani kedang gato lokahitayanato namo mahakarunikasa tasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Asam Budam Buddha Nisewitang Yam Bawa Bawang Gacati Jiwa Loko Namo Awijadi Kilesa Jala Widam Sino Dhammawarasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi, sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gunehiyo sila samadipanya vimutti nyana pabutihi yuto ketang jananam kusalatikanam tamariya sanggam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa macantana masaneyang nama samano ratanatayang yam punya bisandam wipulang alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, tiga permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, tadi yang Bante baca itu adalah pujian, ya, gatha tentang terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan itu ada di Atthakatha. Ya, ada di Atthakatha. Dan sangat baik sekali artinya kalau kita bisa menghayati arti dari ini. Tiga syair ini, gatha ini, untuk mengerti nilai dari Tiratana itu sendiri, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana itu menjadikan sarana kita atau perlindungan kita. Tisarana, tiga perlindungan Tiratana, tiga perlindungan di dalam, ya, tiga permata. Ya, malam ini Bante akan coba untuk elaborasi arti dari yang pujian atau gatha tadi yang membawakan, yang juga setiap ini suka Bante bawakan sebelum mulai Owada setelah Namo Tassa, dan itu ada di chat tadi sama Koiru sudah di-share. Anda bisa lihat arti ininya, ya, untuk bisa lebih mengikuti maknanya, ya. Jadi di tengah arus kehidupan
menentu, ya manusia sering mencari pegangan, sesuatu yang tetap kokoh dan menenteramkan di saat segala sesuatu berubah. Dalam ajaran Buddha, ya, pegangan itu disebut sarana, perlindungan sejati yang ditemukan dalam 3 permata Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3 permata ini bukan sekedar objek penghormatan, ya, tetapi sumber kekuatan batin yang menuntun manusia menuju kebebasan sejati. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berhenti sejenak, bukan karena kita ingin, tetapi karena hidup memaksa kita untuk diam. Kita berhenti di tengah kesibukan, di tengah pencarian yang melelahkan, dan bertanya dalam hati, di mana aku menemukan ketenangan? Ya. Dalam keningan seperti inilah, syair tua tentang penghormatan kepada 3 permata seringkali bergaung kembali. Ya, bukan sekedar puisi, tetapi sebagai sebuah panggilan batin, panggilan untuk kembali kepada sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak berubah oleh gelombang dunia. Ya, bisa dimunculin ininya, chatnya. Yo kapa koti hipi apa meyang kalang karonto ati duka rani kedang gato loka hitaya nato namo mahakarunika satasa, yang artinya adalah kepada Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga menempuh jalan panjang penuh kesukaran demi kesejahteraan semua makhluk, yang menanggung kepayahan besar karena welas asihnya kepada dunia. Hormat dan sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Namo Maha Karunikasa Tassa. Ya. Dari refleksi ini menggambarkan syair ini keteguhan bodhisatta dalam menapaki jalan penuh pengorbanan. Dalam setiap kehidupan, ya, bodhisatta menanggung penderitaan tanpa mengeluh, semata-mata demi menuntun makhluk menuju pembebasan. Ya, inilah lambang karuna atau belas kasih dan aditana, keteguhan niat yang sempurna. Ya, 4 asengkya kapa, 100.000 kapa. Bodhisatta menyempurnakan parami hanya untuk membawa gerbong besar, membawa kita terbebas dari penderitaan. Sungguh sangat mulia. Ya, artinya dia menanggung penderitaan tanpa mengeluh. Luar biasa. Ya, hanya semata-mata demi menuntun banyak makhluk menuju pembebasan. Ya, termasuk kita. Ya. Juga bait ini mengingatkan kita pada perjalanan panjang bodhisatta, sekali lagi, yang berjuang tanpa lelah selama jutaan kehidupan demi merealisasi pencerahan sempurna.
panjang sekali. 4 asengkya kapa 100.000 kapa, jutaan kehidupan. Dalam Jataka, kisah kehidupan lampau Buddha, diceritakan bagaimana beliau memberikan tubuhnya untuk menolong makhluk lain. Menjadi raja yang adil, hewan yang berkorban, bahkan manusia yang menyerahkan nyawanya demi satu kebenaran. Ya. Di Jataka banyak cerita-cerita itu, ya, tentang kisah Bodhisatta. Ketika merenungkan perjalanan Bodhisatta, kita mungkin merasa kecil. Ya. Beliau menempuh jalan panjang yang tidak mampu kita bayangkan. Ribuan kehidupan, jutaan kehidupan penuh pengorbanan, penuh kegagalan juga, penuh kebangkitan dan tekad yang tidak pernah runtuh oleh kelelahan. Ya, tekad yang tidak pernah runtuh oleh kelelahan. Pantang mundur gitu. Maju terus pantang mundur, bukan maju terus gampang mundur gitu. Maju terus pantang mundur. Ya, tekad yang tidak pernah runtuh. Tetapi renungan tentang Buddha bukanlah untuk membuat kita merasa rendah. Justru sebaliknya, untuk menyadarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada benih keteguhan yang sama ditanam. Ada benih keteguhan yang sama. Jangan pikir, oh itu sih kualitas Buddha, saya mah bukan. Ya kan? Nothing is impossible, sekali lagi. Gak ada yang gak mungkin. Ya, makanya ada benih-benih bodhicitta di dalam setiap makhluk, di dalam diri manusia terutama. Ya kan? 37 bodhipakkhya dhamma itu sama. Setiap bodhisatta, makhluk biasa, ya manusia biasa itu sama. Faktor-faktor pencerahannya. Gitu. Makanya kualitas arahat satu dengan yang lain itu sama, mau sama Sambuddha, Paceka Buddha, atau Sawaka Buddha, kualitas arahatnya sama. Oke. Sekali lagi, renungan tentang Buddha bukanlah untuk membuat kita merasa rendah. Justru sebaliknya, untuk menyadarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada benih keteguhan yang sama. Ada kualitas juga yang sama. Satu kisah yang menyentuh adalah Vesantara Jataka. Ya, di mana Bodhisatta memberikan segala miliknya, termasuk anak dan istrinya, demi menyempurnakan kebajikan dana parami. Ya, kesempurnaan kemurahan hati. Tindakan yang tampak ekstrim ini menunjukkan bahwa cinta kasih sejati tidak menuntut balasan. Ya, melainkan berakar pada pemahaman mendalam tentang penderitaan makhluk. Tidak menuntut balasan. Artinya, ya, istrinya juga, anaknya juga menyadari pemahaman ini, akhirnya mereka pun mau. Raja Vesantaranya pun mengerti, mereka mau, mereka bersedia pun melakukannya. Bukan kayak saya akan baik kalau Anda baik. Nah, Anda tidak baik, saya tidak mau baik. Ya kan? Ada balasannya, ada tuntutannya kalau
pada orang pada umumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita merenungkan kisah ini, kita dapat melihat bahwa welas asih bukan sekedar emosi, melainkan kekuatan moral dan spiritual yang dapat menembus batas ego. Di sini, sekali lagi, meta karuna itu bukan sekedar emosi. Bukan berarti kita pancarin meta musim kerasa merinding-merinding gitu. Ya kan, kalau kita bantu, kita kasihan sama orang karena kita ikut nangis gitu. Ya kasihan dia menderita, jadi kita terbawa suasana kita ikut nangis. Itu gejolak batin kita. Sekali lagi, bukan sekedar emosi, melainkan kekuatan moral dan spiritual yang dapat menembus batas ego. Kita mungkin tidak sedang menapaki parami selama jutaan kehidupan. Tetapi kita pun menjalani perjuangan kita sendiri. Membesarkan keluarga, merawat orang tua yang sakit, menahan diri untuk tidak membalas kebencian, atau mencoba menjadi orang baik, meski dunia tidak selalu memudahkannya. Walaupun lingkungan kadang tidak mendukung. Sulit sekali jadi orang baik sekarang. Dikatakan seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita menahan diri untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, atau membantu seseorang meski itu sulit, sesungguhnya kita sedang menapaki jejak Buddha dalam skala kecil. Tetapi dengan semangat yang sama. Nah, ini makna dari berbuat baik. Perbuatan baik Buddha skalanya besar. Dia harus mengumpulkan 4 asangkhya kapa, selama 4 asangkhya kapa, 100.000 kapa, menyempurnakan 10 parami. 10 parami juga kan kebajikan. Ya kan? Nah, sekali lagi, kita ketika juga melakukan kebajikan, sekali lagi, menahan diri untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, atau membantu seseorang meski itu sulit, atau mencoba menjadi orang baik meski dunia tidak selalu memudahkannya, sesungguhnya kita sedang menapaki jejak Buddha dalam skala kecil, tetapi dengan semangat yang sama. Setiap kali kita memilih kebaikan meski sulit, sekali lagi, kita sebenarnya sedang menyalakan cahaya Buddha di dalam diri. Bodhicitta kita bersinar. Dalam kebaikan ada benih-benih kebudahan di sana. Yang kalau terakumulasi kita akan jadi. Ya enggak? Gitu. Nah, kayaknya kita harus bisa memahami nih makna dari sarana, tisarana ini. Jadi perlindungan kita bukan cuma lip service saja, memaknainya Budang saranang gacami, Damang saranang gacami, Sanggam saranam gacami. Bukan cuma lewat di mulut saja atau ucapan saja, kita harus meresapi itu. Sekali lagi. Dan ketika kita sujud kepada Buddha, sesungguhnya kita sedang mengakui satu hal,
Ya, kalau Anda bisa memahami ini, bahwa kebaikan adalah mungkin, bahwa pencerahan adalah mungkin, bahwa perubahan adalah mungkin. Everything is possible. Semuanya memungkinkan. Ya kan? Nah, kita melihat refleksi dari Buddha itu sendiri. Itulah kekuatan refleksi kepada Buddha. Ya, ia mengangkat kita dari keraguan dan menunjukkan bahwa kesucian bukanlah mitos, tetapi arah yang kita bisa tempuh. Bahkan di kehidupan saat ini juga. Kenapa? Ada damanya. Kenapa? Damanya masih bisa dibuktikan. Karena apa? Sudah banyak yang membuktikan. Ya, jadi bukan gak mungkin lah saya mencapai kesucian. Saya tunda deh 2-3 kehidupan lagi. Atau nanti deh saya ketemu Buddha Meteya deh. Baru saya jadi biku mencapai kesucian. Kelamaan gitu. Sekarang tunduk hasilnya. Pastikan sekarang, nyampe nggak nyampe itu urusan nanti. Ya, biarkan proses yang bekerja. Do your best. Lakukan yang terbaik sekarang yang bisa dilakukan. Nah itu. Ya, kehidupan berikutnya belum tentu kita ketemu Dhamma. Sekali lagi. Belum tentu kita bisa berlatih dengan baik. Ya kan? Kayak yang di Cibodas, berapa hari lagi pulang. Udah nggak bisa latihan lagi. Ya kan? Nah, ya kan? Kesempatan latihan itu jarang. Gitu. Sekali lagi kan? Sekali lagi, refleksi kepada Buddha, ya, mengangkat kita dari keraguan dan menunjukkan bahwa kesucian bukanlah mitos, tetapi arah. Ya, itu perenungan terhadap Buddha. Ya, nanti masuk ke gata kedua. Perenungan terhadap Dhamma yang merupakan cahaya yang menghancurkan jaring kegelapan. Digeser. Asam Buddham Buddha nisewitang yang bawa bawang gacati jiwa loko namo awijadi kilesa jala widam sino dhamma warasa tasa. Ya, yang artinya kepada dunia makhluk hidup yang ketika belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus berputar dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Hormat kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Ya, karena Dhamma kita bisa terbebaskan. Karena tidak ada Dhamma, banyak makhluk ya terjebak dalam samsara. Jadi sebelum munculnya Buddha, dunia ini terperangkap dalam kegelapan batin. Dhamma bagaikan cahaya yang menembus kegelapan itu, menghancurkan awija, ketidaktahuan, dan kilesa, noda batin. Dhamma bukan sekedar ajaran, melainkan kekuatan pembebas yang menunjukkan jalan keluar dari samsara. Karena Dhamma, karena penjelasan Buddha, kita ngerti ada kalapa. Ada rupa kalapa. Kita ngerti. Ya kan? Ada nama juga. Ada batin juga. Yang kalau enggak, kita akan terjebak
ada sesuatu yang kekal di sana. Nah, karena Buddha kita mengerti, karena Dhamma kita mengerti, semuanya anicca, selalu berubah, dan tidak memuaskan, dukkha, dan tanpa diri, anatta, tanpa inti. Ya. Jadi, Dhamma adalah cahaya yang menembus kegelapan batin. Sebelum kemunculan Buddha, dunia terperangkap dalam pandangan salah, terperangkap dalam kemelekatan, dan terperangkap dalam ketidaktahuan. Dhamma membebaskan manusia dengan mengajarkan hukum sebab akibat, paticca samuppada, 4 kebenaran mulia, dan jalan tengah. Tidak ada kegelapan yang lebih pekat dari kegelapan batin. Ya, kegelapan batin itu ya berupa kebencian yang membutakan, kecemasan yang mencekik, keserakahan yang tidak pernah merasa cukup. Itu adalah bentuk-bentuk kegelapan batin. Ya. Kadang kita berjalan dalam hidup tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Kita bukan hanya mengalami penderitaan, justru kita membuat penderitaan itu berlipat ganda. Ya, tanpa kita sadari. Padahal kayaknya udah baik banget gitu bisa dibilang. Udah banyak berbuat baik. Ya, sekali lagi. Dhamma tidak datang untuk menghapus dunia, tetapi untuk menghapus kegelapan yang mentafsirkan dunia dengan cara salah. Ya, sekali lagi Bante ulang nih. Dhamma tidak datang untuk menghapus dunia, tetapi untuk menghapus kegelapan yang mentafsirkan dunia dengan cara yang salah. Ya. Dan seringkali Dhamma memasuki hidup kita bukan melalui kata-kata suci, tetapi melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya, ketika kita duduk dalam meditasi dan melihat pikiran kita liar tanpa kendali. Oh, ternyata begini ya pikiran saya. Ya kan? Ketika kita menyaksikan ketidakkekalan pada orang yang kita cintai, oh, harus ditinggal juga saya. Ya kan, berubah. Tidak kekal. Ketika kita merasakan bahwa kemarahan membakar kita lebih dulu sebelum mencapai orang lain. Kita punya rencana ngomelin orang, kita udah susun rencana, kesel gitu. Yang kebakar siapa? Kita dulu kan ya. Kita nanggung bebannya, orangnya mah masih makan, masih enak-enak, kitanya ya udah, aduh nih orang gitu, kok begitu amat. Kita yang sudah terjebak, kita yang sudah emosi dulu, kebakar dulu kita sebelum nyampe. Ya, itu pun kalau misalnya orangnya cek, diomelin, ya udah, begitu aja, udah, kita yang tambah parah. Ya kan, dicuekin, bukannya direspon malah dicuekin gitu, tambah kesel, tambah 2 kali lipatnya, kebakarnya. Oke, ya. Jadi kita merasakan bahwa kemarahan membakar kita lebih dulu sebelum mencapai orang lain. Dan juga ketika kita memahami bahwa kebahagiaan lahir dari kebebasan, bukan dari memiliki lebih banyak. Ya, dan sebagainya. Itulah bagaimana Dhamma bisa datang melalui pengalaman sehari-hari. Ya, pengalaman hidup yang kita bisa ambil hikmahnya. Ehipassiko bisa dikatakan.
di tahapan itu. Nah, itulah Dhamma yang bekerja diam-diam, membuka mata, menghaluskan hati, meruntuhkan ilusi. Ya, makanya sering Bante bilang, udah kumpulin aja O-nya. Oh gitu. Oh begini. Nah, Anda akan semakin ngerti, semakin banyak O-nya Anda semakin ngerti. Semakin O-nya panjang Anda semakin paham. Oh, oke. Ya, dalam Dhammapada dikatakan, tumhehi kicang atapang akataro tathagata. Kalianlah yang harus berjuang. Tathagata hanya menunjukkan jalan. Ya, jadi inilah cirinya Dhamma. Kita nggak akan dicuapin. Kalian yang harus berjuang. Tathagata Buddha hanya penunjuk jalan saja. Ya. Dhamma tidak menjanjikan keajaiban instan, tetapi memberikan peta kebebasan batin yang hanya dapat dijalani dengan kebijaksanaan dan latihan. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, praktek sederhana seperti sati, mindfulness, dan metta, cinta kasih universal, menjadi obat mujarab bagi kegelisahan dan stres. Ya. Misalnya, seorang pekerja yang menghadapi tekanan di tempat kerja dapat menerapkan Dhamma dengan merenungkan ketidakkekalan. Ya, situasi ini juga akan berlalu. Ya, semua pasti berlalu. Ya, itu salah satu formula yang bisa meredam. Dengan pandangan demikian, ia menjaga ketenangan batin dan tidak dikuasai oleh kemarahan atau keputusasaan. Salah satu cara, ya, coba kita mengerti dulu, meredam. Inilah bagaimana Dhamma menjadi pelita di tengah kegelapan zaman. Oke. Dalam momen paling jujur, kita menyadari bahwa penderitaan kita bukanlah kutukan. Ya, jadi jangan merasa, aduh susah amat hidup ini ya. Kok begini-gini aja gitu. Sekali lagi, kita menyadari bahwa penderitaan kita bukanlah kutukan, melainkan undangan untuk memahami hidup dengan mata yang lebih dalam. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya. Makanya perlu yoniso manasikara. Sesuatu yang jelek, kita bisa memunculkan kebijaksanaan di sana. Kita balik menjadi ada Dhamma di sana. Ya. Saat itulah jaring ketidaktahuan mulai koyak, benang demi benang, dikatakan seperti itu. Ya, makanya tergantung sudut pandang kita. Sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Sesuatu yang buruk bisa jadi baik. Semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Kita lebih condong kemana, kita lebih memilih yang mana. Semuanya bisa. Tapi, sekali lagi, Dhamma itu ada di mana-mana makanya. Ya. Apapun kondisinya, undangan bagi kita untuk memahami hidup dengan mata yang lebih dalam. Ini yang makna dari yoniso manasikara. Memahami dengan bijaksana. Itulah sifatnya Dhamma. Dhamma ada di mana-mana. Semua bisa menjadi Dhamma. Tergantung dari sudut pandang kita. Sekali lagi. Oke. Berikutnya ya pujian terhadap Dhamma Asangga itu sendiri. Ya.
Gunehi Gunehiyo sila samadipanya wimuti nyana pabutihi yuto ketang jananam kusalatikanang tamariya sanggam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada sanggam mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Nah, di sini Arya Sangga adalah komunitas para suci yang telah merealisasi Dhamma. Mereka menjadi ketang punyasa atau ladang jasa bagi dunia karena melalui mereka Dhamma tetap hidup dan menginspirasi. Mereka menunjukkan bahwa pembebasan bukan hanya teori, tetapi kemungkinan nyata bagi siapapun yang berlatih dengan tekun. Ya, mereka adalah role model, pembuktian bahwa Dhamma bisa dibuktikan. Ya, banyak murid-muridnya Buddha sudah membuktikan itu. Makanya yang tadi Bante bilang, sudah banyak yang membuktikan tentang Dhamma itu sendiri. Nah. Dan Sangga adalah komunitas para Arya, mereka yang telah merealisasi Dhamma. Mereka bukan hanya penghafal ajaran, tetapi penyaksi hidup dari kebenaran itu sendiri. Karena itulah mereka disebut ketang punyasa atau ladang jasa bagi dunia. Nah, ketika kita memandang para Arya, para makhluk mulia yang telah merealisasi kebenaran, kita sebenarnya sedang memandang masa depan diri kita sendiri. Kemungkinan tertinggi dari manusia. Ya, kita akan bisa, kalau kita misalnya praktisi spiritual, kita melihat para Arya atau Sangga itu, saya akan menuju ke sana. Semoga apa yang dia capai, saya juga bisa capai. Dikatakan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi refleksi buat kita, memandang masa depan diri kita sendiri. Bukan sesuatu yang diawang-awang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi satu acuan kita, sudut pandang baru. Ya kalau Anda mau ini. Jadi bukan hanya sekedar pujian yang kita yang kita ucapkan, uncarkan, tapi itu menjadi tujuan kita. Semoga saya juga bisa mencapai apa yang telah para Arya ini capai. Jadi menjadi tujuan. Sekali lagi, kita sebenarnya sedang memandang masa depan diri kita sendiri. Yang mana kemungkinan tertinggi dari manusia. Dari sisi tingkatan kualitas batin. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha menegaskan bahwa Sangga akan menjaga Dhamma agar tetap murni setelah beliau wafat. Melalui kehidupan para biku dan bikuni yang berdisiplin, dunia dapat melihat bahwa Dhamma bukan sekedar teori, melainkan jalan yang dapat dijalani dan benar-benar membawa kedamaian. Sangga adalah bukti bahwa Dhamma bekerja, bahwa manusia biasa dapat membebaskan diri. Ya, jadi Sangga adalah bukti bahwa manusia biasa dapat membebaskan diri. Sangga juga bukti bahwa batin yang kacau dapat menjadi jernih. Sangga juga bukti bahwa hati yang terbelenggu
dapat menjadi bebas. Nah, ini kita memaknainya seperti itu. Ya, kalau kita lihat misalnya Sangganusati, itu kan, Anda bisa baca, ternyata Sangga adalah bukti hidup bahwa Dhamma bekerja. Supati pano bhagavato sawaka sanggo, ujupati pano bhagavato sawaka sanggo, dan sebagainya. Ya, bahwa manusia biasa juga dapat membebaskan diri. Ya kan, Sangga awalnya juga dari putujana. Sebelum masuk Sangga, umat awam biasa, upasaka-upasika, lalu masuk menjadi Sangga dan mereka berlatih. Nah, artinya umat biasa ini dari putujana menjadi Arya, ada proses transisi itu, ada proses transformasi. Ya, enggak semua kesangga itu sudah Arya semua, gitu kan. Nah, ini bahwa manusia biasa dapat membebaskan diri, bahwa batin yang kacau dapat menjadi jernih, bahwa hati yang terbelenggu dapat menjadi bebas. Ya. Sangga juga hadir dalam bentuk lain. Seseorang yang hidup sederhana dan jujur. Ya. Seseorang yang hidup sederhana dan jujur. Seseorang yang kita lihat sabar meski diperlakukan tidak adil. Seseorang yang menjaga sila dengan tanpa pamer. Dan seseorang yang berjalan dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ya. Sebagai contoh, kisah Mahakasapatera. Ya, memperlihatkan kesederhanaan dan keteguhan seorang arahat yang hidup hanya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, menjaga disiplin yang ketat, namun penuh kasih terhadap sesama biku. Sikap seperti ini menjadi cermin bagi umat awam ya untuk menumbuhkan kebajikan dan pengendalian diri. Ya. Dalam bentuk yang lain. Sikap yang sederhana, gitu kan, yang berdisiplin. Oke. Nah, di zaman sekarang Sangga itu juga bukan hanya para biku dalam jubah. Ya, Sangga itu adalah kelompok. Sangga biku, berarti kelompok biku. Ya. Tetapi juga komunitas praktisi yang menjaga nilai-nilai Dhamma. Mau dibilang juga sebagai Sangga, Sangga penjaga Dhamma. Ya, apa nilai-nilai Dhammanya? Kejujuran, welas asih, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Mereka menuntun dengan teladan, bukan dengan dogma. Dalam diri merekalah kita melihat bayangan Sangga, tidak sempurna, tetapi menginspirasi. Kamatana Samutapaka Nikaya, komunitas praktisi meditasi. Ini juga bagian dari Sangga. Kelompok praktek spiritual yang menjaga nilai-nilai Dhamma. Ya kan, apa yang kita lakukan, banyak nilai Dhamma yang dipertahankan sampai dengan saat ini. Setidaknya, apa yang kita lakukan pun ini menginspirasi, oh masih ada orang yang latihan di Cibodas ya, oh masih ada orang praktek Dhamma di sana. Terlihat kan? Ya kan, artinya kita bisa melihat bayangan Sangga. Walaupun tidak sempurna, tetapi menginspirasi. Nanti saya kalau ada kesempatan mau ikut latihan lah di Cibodas sama Bante Kondanya. Nanti
apa saat tahun depan saya coba daftar deh. Nah, karena melihat ada aktivitas di Cibodas menginspirasi. Nah itu, inilah apa namanya efek ya, efek dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi. Dan ketika kita menghormati sangga, hati kita merendah dengan cara yang tidak merendahkan diri, melainkan membuka diri untuk belajar. Ya, itu makna dari sudut pandang bagaimana ketika kita melakukan pujian terhadap sangga. Kita harus bisa mengelaborasi itu sehingga kita bisa menghayati nilai dari sangga itu sendiri yang menginspirasi kita. Ya, bukan, balik lagi, bukan cuma sekedar ya teks saja, tapi bagaimana sangga menginspirasi kita. Ya kan, kita sering ya kan, Budang Pujemi, Damang Pujemi, Sanggang Pujemi, gitu kan. Kita melakukan misalnya pujian-pujian, tapi nggak mengerti maknanya, apa yang kita bisa dapat dari arti itu sendiri yang bisa mahuk kita, menarik kita untuk terus bisa di dalam Dhamma itu sendiri. Ya kan? Nah, ini. Tiratana, sumber kedamaian dan perlindungan sejati. Syair berikutnya, gata berikutnya. Icewa macan tanamasa neyang nama samano ratana tayang yam. Punya bisandam wipulang alatam tasanubawena hatan tarayo. Ya, ini pujian terhadap 3, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana yang paling layak dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas, dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Ya, di sini, menjadikan 3 permata sebagai sarana atau perlindungan sejati adalah sumber kedamaian dan kekuatan batin. Dari sanalah mengalir punya bisanda. Apa itu? Arus jasa yang membersihkan hati dan menyingkirkan segala rintangan batin. Dengan penghormatan tulus, seseorang memperoleh keseimbangan batin, keyakinan kokoh, dan arah yang benar dalam hidup. Itu yang akhirnya membuat rintangannya ya tersingkirkan semua. Mengambil perlindungan dalam 3 permata berarti membuka hati terhadap kebenaran. Ya, Tiratana bukanlah objek eksternal yang hanya kita ucapkan dengan bibir, sekali lagi. Bukan cuma sekedar lip service. Ia adalah pengalaman batin. Buddha adalah arahnya. Dhamma adalah jalannya. Sangga adalah bukti bahwa jalan itu dapat ditempuh. Ya, bukan hanya ritual formal, tetapi tekad batin untuk menempatkan kebijaksanaan di atas kebodohan, welas asih di atas kebencian, dan disiplin di atas keserakahan. Ketika seseorang bersungguh-sungguh berlindung kepada 3 permata, maka batinnya tidak lagi sepenuhnya terguncang oleh kesulitan dunia. Maksudnya apa? Masalah tidak hilang, tetapi ketakutan berkurang. Kesedihan tidak lenyap, tetapi tidak lagi menelan seluruh diri. Kegagalan tidak musnah, tetapi tidak lagi membuat kita putus asa. Itu maksudnya.
Dinamika tetap ada, tapi dengan pegangan Dhamma, sekali lagi, masalah tidak hilang, tapi ketakutan berkurang. Kesedihan tidak lenyap, tetapi tidak lagi menelan seluruh diri. Artinya kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Kegagalan tidak musnah, tetapi tidak lagi membuat kita putus asa, karena kita akan dapat jawabannya. Kita akan tahu formulanya bagaimana kita harus bersikap, sehingga batin kita tidak bergejolak. Ya, batin kita tenang sehingga kita bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu semua. Karena ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Keyakinan kita sedang berjalan ke arah yang benar. Sekali lagi. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan teguh pada Buddha Dhamma Sangha, serta memiliki moralitas yang murni, sesungguhnya telah berada di jalan menuju pembebasan. Nah, sebenarnya seperti itu. Ya, tadi aja yang sekilas Bante katakan yang di sebelumnya, sedang berada di jalan menuju pembebasan. Masalah tidak hilang, tapi ketakutan berkurang. Nah, di sini kita sedang membebaskan diri kita dari ketakutan untuk sementara. Kita belajar. Ya kan? Kesedihan tidak lenyap, tapi tidak lagi menelan seluruh. Kita bisa mengatasi kesedihan itu. Kita membebaskan kesedihan itu. Saat itu. Kita sedang berlatih. Ya kan? Kegagalan tidak musnah, tetapi tidak lagi membuat kita putus asa. Kita bisa menerima keadaan dengan membebaskan keputusasaan saat itu. Ini yang dibilang berada di jalan menuju pembebasan. Ya, repetition is necessary. Dicoba lagi, dicoba lagi. Ya, sehingga kita jadi mahir, sehingga batin kita siap dalam kondisi apapun. Nah. Oke. Ketika seseorang memulai harinya dengan mengingat Buddha, sumber kebijaksanaan, Dhamma, jalan kebenaran, dan Sangha, teladan kesucian, maka setiap tindakan, kata, dan pikiran menjadi bagian dari perjalanan spiritual. Keyakinan ini melindungi dari rintangan batin, yaitu keraguan, kecemasan, dan keputusasaan. Ya, dalam keheningan, kita merasakan sesuatu yang mengalir, punya bisanda, yaitu aliran kebajikan yang meneduhkan. Banyak sekali ya jasa kebajikan yang akan kita dapat. Arus kebajikan yang kita dapat kalau kita betul-betul meyakini ya dengan penuh penghayatan ya Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri dan mengerti maknanya, memahami bagaimana kita misalnya berlindung sepenuhnya kepada Buddha, Dhamma, Sangha dengan keyakinan yang tulus. Sekali lagi, dan melalui keyakinan itu rintangan batin seperti keputusasaan, malas berlatih, keliru arah, dan keraguan akan perlahan-lahan hancur. Sekali lagi, ya. Nah, ini maknanya ya. Kita coba untuk menghayati. Sekali lagi. 3 permata bukanlah simbol masa lalu, melainkan cahaya abadi yang terus menuntun siapapun yang membuka hati. Dalam penghormatan kepada Buddha, kita belajar keteguhan dan kasih. Nah, kita tadi yang arti yang pertama. Buddha mencapai titik ini karena aditananya, keteguhannya, dan karunanya, belas kasihnya kepada kita, salah satunya. Dalam keyakinan pada Dhamma, kita menemukan arah dan kebebasan. Dalam penghormatan kepada Sangha, kita menemukan inspirasi untuk hidup lurus dan sederhana. Ya, dalam Dhammapada dikatakan ia yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan memahami 4 kebenaran mulia, inilah perlindungan yang aman, perlindungan terbaik yang membebaskan dari semua penderitaan. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran akan 3 permata ini, dunia tidak lagi tampak gelap. Sebab di dalam dirinya telah menyala cahaya kebajikan, kebijaksanaan, dan kasih yang tak terbatas.
Kadang kita mencari kedamaian terlalu jauh. Ya, kita lupa bahwa tiga permata selalu ada. Bukan hanya di altar, kalau mau dibilang, tetapi di dalam diri. Sesungguhnya. Ketika kita memilih berbuat baik meski sulit, ketika kita melihat dunia apa adanya tanpa ditambah-tambahi, ketika kita menapaki jalan batin dengan kesabaran, ketika kita mengakui bahwa kita masih belajar, tetapi tidak berhenti melangkah, di saat-saat itu, Tiratana tidak lagi menjadi konsep suci, melainkan rumah batin, tempat dalam tanda kutip jiwa kita pulang dari kelelahan dunia. Ya, ketika kita melawan kilesa, kita sama seperti Buddha perjuangannya, tapi mungkin skalanya kecil, tapi semangatnya sama, itu maknanya. Ya kan? Ya, semoga perenungan ini membantu hati Anda berdamai. Ya, membantu hati menjadi damai dan meningkatkan bahwa menuju terang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Ya, langkah kembali kepada tiga permata di dalam diri. Sekali lagi, permata itu ada di dalam kita. Menghormati Buddha sebagai teladan agung, menghargai Dhamma sebagai cahaya pembebas, mengandalkan Sangha sebagai panduan praktis, dan menumbuhkan sada, keyakinan, yang murni sebagai dasar pertumbuhan spiritual. Ya. Demikian yang bisa Bante jelaskan ya. Semoga dengan penjelasan ini Anda semakin memahami makna dari Tiratana, Anda semakin menghayati makna dari Tiratana, sehingga Anda bisa menerapkan Tiratana atau membawa Tiratana dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan, ucapan, dan juga jasmani. Sehingga, ya sekali lagi, Tiratana ada di dalam Anda. Sadu, sadu, sadu.